Halo, assalamualaikum. Balik lagi bareng aku, Ria. Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Sehat-sehat selalu ya. Nah, baik, di episode malam ini aku mau coba sharing tips agar pengeluaran jadi sedikit. Nah, buat yang pengen tahu pembahasannya, boleh banget simak video ini sampai selesai. Dan yang belum subscribe, boleh subscribe dan nyalakan loncengnya dari sekarang, biar nanti dapat pemberitahuan kalau ada video terbaru dari aku. Seperti biasa, sebelum lanjut ke videonya, di sini aku nggak ada niatan untuk menggurui. Aku cuma pengen sharing aja. Berharap video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Nah, baik, langsung aja yang pertama, tips agar pengeluaran jadi sedikit yaitu beralih ke produk yang lebih murah. Nah, jadi misalkan nih selama ini teman-teman kalau belanja bulanan pasti beli produk yang berkualitas, yang mahal. Nah, kalau pengen pengeluarannya lebih sedikit, beralih aja ke produk yang lebih murah. Gak apa-apa ya, asalkan tidak berdampak buruk untuk teman-teman. Jadi dipilih-pilih lagi. Misalkan nih biasa beli tisu yang bagus sekalian berkualitas merek A. Kalau sekiranya mahal, pengen pengeluaran lebih sedikit, teman-teman ganti aja, pindah aja ke produk B ya, nggak apa-apa. Insya Allah kali kalau tisu tidak akan berdampak buruk ya, kecuali misalkan sabun teman-teman udah cocok di merek A, pindah ke merek B memang lebih murah tapi berdampak buruk jadi iritasi, nah itu mah jangan ya. Jadi silakan teman-teman pilih-pilih lagi produk mana yang sekiranya bisa diganti ke yang lebih murah. Insya Allah dengan seperti itu pengeluaran teman-teman untuk belanja bulanan tidak akan terlalu besar. Lumayan loh kalau dihitung-hitung, selisihnya dari total semua item itu bisa menghemat pengeluaran. Kemudian yang kedua, tips agar pengeluaran jadi sedikit yaitu membuat cemilan sendiri. Nah, sebenarnya sih jajan gak apa-apa ya, orang hemat juga masih jajan, aku juga masih jajan. Cuma memang misalkan teman-teman jajannya terlalu berlebihan, apalagi pengeluaran untuk jajan melebihi pengeluaran untuk kebutuhan, ya itu bisa merusak keuangan juga. Nah, makanya ayo, siapa di sini yang boros uangnya gara-gara gak bisa ngendaliin jajan? Pengennya jajan mulu padahal di rumah udah makan, tapi tetap aja gak bisa ngendaliin diri untuk gak jajan, apalagi makanan favorit. Nah, kalau itu permasalahan teman-teman udah berusaha nih dikendaliin gak bisa, teman-teman boleh mencoba untuk membuat cemilan sendiri di rumah. Jadi beli bahan-bahannya kemudian bikin sendiri di rumah, pasti itu jauh lebih puas dan jauh lebih hemat juga. Kalau nggak bisa bikinnya banyak sekarang tutorial di YouTube ya, cara membuat ini, cara memasak ini, cara memasak itu. Teman-teman belajar aja sambil mengasah skill. Kalau memang benar-benar nggak bisa ngendaliin jajan dan pengeluaran untuk jajan itu banyak banget, malah merusak keuangan teman-teman. Nah, itu aja solusinya ya. Meskipun nih kalau aku boleh ngasih masukan, jangan diikuti gitu. Kalau pengen ini, jajan itu, karena yang lebih sehat itu tetap makanan utama kita ya, sarapan, makan siang, makan malam, nasi kayak gitu ya, protein, sayur, buah itu yang jauh lebih penting, yang jauh lebih sehat. Jajan itu harusnya dikendaliin. Cuman kalau misalkan benar-benar gak bisa nih, ada makanan favorit tertentu yang ngebuat teman-teman pengen jajan terus, boleh sekarang biar pengeluarannya tidak terlalu besar, bikin aja di rumah ya. Kemudian yang ketiga, tips agar pengeluaran jadi sedikit yaitu tidak harus selalu beli. Nah, kalau teman-teman butuh sesuatu, jangan langsung memutuskan untuk membelinya. Coba lihat dulu di sekitar rumah, apakah ada yang bisa dimanfaatkan atau enggak. Misalkan nih, pengen bercocok tanam, butuh pot, jangan langsung memutuskan untuk beli pot. Teman-teman bisa cari ember bekas cat atau apapun yang bisa jadikan media tanam. Kan lumayan banget, jadi gak mesti mengeluarkan uang, jadi uangnya lebih awet. Atau mungkin nih ada barang di rumah yang rusak kayak handphone, kalau misalkan masih bisa diperbaiki aja, gak usah beli yang baru. Pengeluaran untuk memperbaiki pasti jauh lebih murah daripada untuk membeli yang baru. Makanya kata aku juga jangan aji mumpung. Kalau handphone rusak jangan jadi alasan untuk beli handphone yang baru, mana yang lebih mahal, yang kekinian, yang speknya bagus, padahal tidak terlalu butuh, tidak menunjang pekerjaan, tidak menghasilkan, untuk apa ya.
Sayang dong uangnya, uang tabungan capek-capek ngumpulin dibeliin handphone, apalagi sampai maksain nyicil. Itu mah sama aja nambah-nambah pengeluaran, nambah-nambah beban. Kita fokus aja pada kebutuhan kita sendiri. Kecuali kata aku juga kalau misalkan memang perlu banget handphone itu menunjang kepada pekerjaan kita dan bisa menghasilkan, silahkan. Kalau enggak usah. Cuma buat komunikasi dan informasi, ya handphone yang ada aja. Yang rusak diperbaiki. Dengan seperti itu pengeluaran teman-teman tidak akan terlalu besar. Percaya deh sama aku. Kalau kita mau hidup sederhana, hidup apa adanya, berfokus pada kebutuhan, pengeluaran enggak diada-ada, insya Allah uang akan jadi lebih awet. Jadi ayo mulai dari sekarang, teman-teman kalau ada keperluan sesuatu, jangan langsung memutuskan untuk membelinya. Manfaatkan barang yang ada di sekitar rumah, atau mungkin apabila ada kerusakan, diperbaiki aja. Tidak harus selalu beli yang baru ya. Kemudian yang keempat, tips agar pengeluaran jadi sedikit yaitu manfaatkan potongan harga untuk membeli kebutuhan. Nah, jadi teman-teman kalau pengen pengeluarannya lebih hemat, uangnya lebih awet, silakan manfaatkan potongan harga untuk membeli kebutuhan. Ya, kebutuhan bukan keinginan. Ini jangan salah membedakan kebutuhan dengan keinginan. Kalau salah menganggap keinginan sebagai kebutuhan, bukannya hemat, tapi nanti malah boros. Misalkan nih, kita tidak butuh sesuatu tersebut, tapi gara-gara diskon dibelilah. Kan kalau kayak gitu yang harusnya tidak ada pengeluaran jadi ada pengeluaran, ya kan? Bukannya hemat malah jadi boros. Makanya sebelum kita memutuskan untuk membeli sesuatu karena adanya diskon atau potongan harga, kita pikir bolak-balik barang yang mau kita beli itu memang yang kita butuhkan atau cuma sekedar keinginan. Ya, kalau udah dipikir bolak-balik nih, oh iya aku kan mau beli payung tuh memang butuh banget, emang udah niat banget nih meskipun gak ada diskon pun aku mau beli ini payung. Nah berarti kan itu benar-benar kebutuhan. Silahkan beli dan manfaatkan potongan harga. Tapi kalau misalkan barang yang mau dibeli sama teman-teman, pas dipikir bolak-balik, taruh kata mau beli sepatu nih, lah masih banyak kok sepatu, banyak yang masih layak pakai. Nah berarti kan itu bukan kebutuhan, tapi sekedar keinginan. Nah gak usah ya, karena kata aku tadi, meskipun ada diskon dan promo, yaitu bukan ngebuat kita hemat, tapi ngebuat kita boros. Yang seharusnya tidak beli, yang seharusnya tidak ada pengeluaran, jadi ada pengeluaran. Makanya jangan salah membedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Jadi jelas ya, agar pengeluaran lebih sedikit, kita boleh memanfaatkan promo dan diskon atau mungkin potongan harga untuk membeli yang merupakan kebutuhan, bukan keinginan. Nah, baik, mungkin cukup sekian pembahasan di episode ini mengenai tips agar pengeluaran jadi sedikit. Sekali lagi, aku nggak ada niatan untuk menggurui, aku cuma pengen sharing aja. Berharap video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Kalau suka dengan video ini, boleh like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.